bicara soal pengacara, Prof, kan Prof pasti juga sudah dengar salah satu pengacara ternama tuh Pak Hotman Paris mengaku ditelepon oleh presiden nih yang disebutkan concern soal perkara Nadiem yang berjalan di pengadilan, meminta tanggapan bagaimana tanggapan Hotman mengenai perkara itu dan sebagainya. Bagaimanapun ia pernah menjadi penasihat hukumnya sekalipun setengah jalan berganti gitu ya. Prof melihat atensi presiden ini punya makna tidak? Ya menurut saya kalau itu betul dilakukan oleh presiden yang seharusnya tidak usah diumumkan oleh Hotman kan, itu kan bicaraan presiden. Ya, itu berarti atensi presiden. Tetapi karena diumumkan oleh Hotman, ya lalu banyak orang curiga mungkin nih disuruh mengumumkan aja bahwa ditelepon gitu ya, agar mempengaruhi pikiran hakim dan jaksa serta opini publik. Nah, jadi menurut saya ketika presiden kan hanya bertanya, gimana menurutmu Hotman kasus Nadiem itu? Lalu jelaskan, Pak, kalau saya tidak bisa dihukum kan gitu. Itu kan sudah mempengaruhi opini. Artinya itu mungkin bagus agar jaksa dan hakim hati-hati. Presiden sudah mendengar loh gitu. Ya. Tetapi kalau cara berhukum kita begitu itu kan jelek. Nanti suatu saat muncul lagi presiden ikut lagi bersuara, ikut mengeluarkan abolisi, mengeluarkan amnesti, itu kan tidak bagus. Sehingga sekarang istilah abolisi, istilah amnesti itu di dalam tata hukum kita tuh sudah menyimpang dari teori. Oh ya? Iya, amnesti itu diberikan terhadap orang yang melakukan kejahatan tapi belum dibawa ke pengadilan. Nah sekarang orang sudah divonis pun diamnesti. Orang sedang pengadilan diamnesti. Itu sudah keluar dari teori. Kenapa itu keluar dari teori? Ya kan? Karena pengadilannya tidak beres. Seharusnya dulu tidak sampai masuk ini. Kan gitu kan? Lalu masyarakat mendesak presiden, Pak diamnesti aja gitu. Nah teorinya begitu. Jadi unprocedural jadinya, Prof. Kenapa? Kesannya jadi unprocedural. Katakan sudah menyimpang dari teori dasar tentang amnesti. Itu seharusnya adalah pengampunan yang diberikan oleh presiden dan biasanya terkait masalah politik dan menyangkut orang banyak. Dulu amnesti presiden, hai para pemberontak PRRI yang masih di hutan-hutan, kembali kamu ke pembuan republik, kamu tidak akan dihukum. Itu namanya amnesti, meskipun ada nama pelakunya, peristiwa, diampuni. Nah kalau abolisi itu sedang berjalan. Oke. Nah kayak Tom Lembong itu prosesnya kan sedang berjalan, gitu ya. Nah itu bisa abolisi. Seharusnya semua kalau sudah sedang berjalan itu abolisi. Kalau yang sudah namanya bukan amnesti. Apa namanya? Gerasi pengampunan. Gerasi dan rehabilitasi. Kan gitu. Kenapa dulu UUD 45 disebut presiden memberi gerasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Maksudnya itu ada konsep sendiri-sendiri gitu. Kalau menghentikan sidang di tengah jalan atau meminta pemeriksaan yang sedang berlangsung tidak lanjutkan, itu namanya abolisi. Tetapi memang ini sudah terlanjur salah dan sudah menjadi jurisprudensi. Amnesti itu diberikan kepada orang yang sudah bebas atau yang sudah masuk di penjara. Nah, itu dulu dilakukan oleh Pak Habibie kan, untuk menolong kesalahan-kesalahan lalu tidak bisa dibantu lagi nih kecuali dengan amnesti. Buatlah amnesti. Sehingga di dalam hukum kita itu amnesti sebenarnya salah kaprah. Tapi oke, itu sudah diterima di dalam praktek hukum kita kan. Kalau sudah diterima di dalam praktek kan jadi jurisprudensi namanya. Oke. Dan untuk Nadiem kemungkinan untuk mendapatkan intervensi seperti itu dalam artian bahwa yang menjadi hak dari presiden itu mungkin saja terjadi. Mungkin. Begini, intervensi psikologis sudah terjadi. Ketika ada berita presiden menelpon Hotman Paris yang sebelumnya memang sudah berteriak bahwa Nadiem itu bebas seharusnya. Lalu sesudah Hotman Paris berteriak-teriak gitu, presiden diberitakan nelpon. Itu kan sudah intervensi psikologis bahwa terhadap hakim. Psikojuridisnya kan seperti itu. Hakim, jaksa, loh presiden gini loh, itu sahabatnya Hotman Paris loh gitu. Seharusnya presiden kalau mau objektif dalam posisinya, nelpon juga dong jaksa agung, iya kan? Atau minta Menkumham tanya
kasus ini gimana kok bisa ribut di tengah masyarakat gitu. Artinya biar seimbang. Iya. Yang bagus tuh presiden diem aja, nggak usah tanya gitu. Tapi karena memang di lapangan sudah becek, sehingga memang presiden merasa perlu bertanya. Menurut saya tidak bisa disalahkan, tetapi kita berharap itu tidak selalu terjadi ke depan. Oke. Ketika presiden pemerintah kan akan saya buru koruptor sampai ke Antartika dan sebagainya, lalu semuanya mencari kasus untuk menyetor bahwa ini Pak korupsi sudah diberantas, tapi takut terhadap kasus-kasus besar, sehingga cari orang yang tidak punya backing politik gitu. Coba yang punya backing politik. Kalau kaitannya dengan Tom Lembong, ingat ya, Tom Lembong itu sudah divonis tapi diberi abolisi. Mestinya menteri-menteri sebelum Tom Lembong itu kan belum diabolisi. Mestinya juga dia angkat dong menteri-menteri perdagangan sebelumnya. Sampai sekarang nih jaksa sudah berhasil membuktikan, tapi oleh presiden, bukan atas putusan pengadilan, oleh presiden dihentikan kasus ini. Nah berarti ini kan kan terbukti Tom Lembong. Kalau Tom Lembong terbukti, yang menteri sebelumnya dan sebelumnya dan sebelumnya sebagai konsekuensi hukum atas putusan masih sama dong. Tapi kan begitu, tidak berani terhadap kasus yang besar, yang tidak punya backing seperti Nadiem, seperti Tom Lembong, Ira Mulya Sari, siapa itu kan, itu orang tidak punya backing lalu tarik begitu aja. Nah sementara yang besar-besar yang punya cantelan politik baik di KPK maupun di Kejaksaan juga mandek. Kasus apa yang sudah mandek di KPK, mandek TSK tapi mandek, atau dalam penyelidikan tapi mandek, dan seterusnya. Kita kan bisa googling itu. Oke. Gampang nggak kayak itu, Prof? Sebetulnya kan ya kita nggak mau mencampuri ya urusan persidangan ya, karena bagaimanapun hakim secara otonom ya. Dia punya hak penuh untuk kemudian menilai jalannya persidangan ya Prof ya, karena itu putusan pun berdasarkan keyakinannya, dan jaksa pun punya keyakinan sebetulnya kan Prof, bahwa disebutkan ada mens rea ya, disebutkan ada perbuatan yang dianggap merugikan negara, bahkan ada lonjakan kekayaan lewat LHKPN yang disinyalir punya kaitan dengan jabatan Nadiem saat ia mendirikan satu perusahaan transportasi itu ya, transportasi online, dengan posisinya setelah menjabat sebagai Menteri Pendidikan kala itu gitu. Bagaimana Prof menilai konstruksi dakwaan ini Prof? Ini kalau soal keyakinan itu ya harus dibuktikan dengan untaian rantai peristiwa. Kalau mengatakan saya yakin bersalah tapi rantainya tidak ada, saya kayak si Nadiem itu kan, bagaimana dia bisa dituduh ini dia bukan pejabat pembuat komitmen, dia bukan pejabat penyusun anggaran ya. Terus bagaimana dia kan hanya buat kebijakan, oke, buat Chromebook lalu kamu laksanakan sesuai dengan aturan, dan itu sudah dilaksanakan sesuai aturan karena LKPP-nya udah dipanggil ke sini. Laporan BPK-nya dalam sepanjang pemerintahan Nadiem itu dianggap clear, tidak ada masalah, gitu kan. BPKP juga udah diajak konsultasi sebelum. Termasuk ada Jamdatun katanya di situ Prof. Ada anggota Jamdatun juga yang terlibat dalam proses pengadaan itu. Mungkin kan pernah di Polhukam. Terlibatan dari Jamdatun itu apa sih Prof dalam proyek-proyek negara itu sebetulnya Prof? Jamdatun itu menyangkut masalah-masalah keperdataan. Datun itu perdata dan tata usaha negara. Jaksa itu kan urusannya pidana, tetapi karena nanti sebelum ke pidana itu harus clear dulu ada Jamdatun. Kalau misalnya pemerintah yang salah, jaksa ini nanti yang menjadi pembela pemerintah di tata usaha negara maupun di perdata, kan gitu. Tapi kalau di urusan pidana, jaksa penuntut umum. Sehingga sebenarnya ya sudah dianalisis juga oleh Jamdatun, oleh BPKP dan sebagainya. Apalagi pada waktu ada proyek pendampingan. Ya, kan arahannya harus didampingi pemerintah itu. Dan ada aturan juga. Kalau ada kesalahan di tingkat pemerintah, penyelesaiannya bukan langsung ke penegakan hukum pidana. Tapi ada aturan yang menyangkut APIP namanya, APIP. Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintahan. Nah, itu dulu yang memberi opini. Kalau itu belum atau malah bilang tidak ada, selesai. Tidak usah dibawa ke pengadilan.
Nah, tetapi memang ada saja orang yang berkolusi dengan Apip kan. Inspekturnya dibayar, mungkin pemeriksanya disuap dan jaksa harus mencari kebenaran material di situ. Mungkin jaksa bisa masuk di situ. Tapi kembali tadi, jadi kalau Anda punya keyakinan itu enggak apa-apa asal sambungan-sambungan peristiwanya itu jelas, ya, sehingga sampai taruhlah kita bicara Nadiem, harus jelas sampai ke Nadiem, uang tuh lewat mana, sampai ke mana, buktinya apa gitu. Yang kita lihat kan itu kasusnya dikaitkan dengan uang Nadiem itu yang sampai 5 triliun ya. Betul. Ya. Itu kan karena saham naik di mana Nadiem punya saham sebelum menjadi menteri. Iya kan? Saat IPO. Goto. Iya kan? Iya, Goto. Karena IPO kan? Betul, PT Karena Bangsa. Suatu saat naik. Lalu dihitung dari situ ketika naik harga saham, padahal itu bukan uang, tuh kenaikan saham aja yang wajar bagi orang yang punya saham. Sekarang tiba-tiba turun, sudah jauh dari itu. Nah, menurut saya jaksa ini tidak ngerti hukum bisnis yang seperti ini, atau sengaja pura-pura tidak ngerti. Nadiem punya uang sekian, padahal punya uangnya tuh hanya sekilas. Ketika sahamnya naik dan ketika go public, naik gitu. Tapi besok sebulan turun. Sekarang katanya sudah lebih rendah daripada saat sebelum itu, gitu kan? Nah, itu juga harus paham hukum-hukum yang begitu tuh. Nah, kadang-kadang nih jaksa tidak paham. Dan lebih parah lagi, sering kali penegak hukum itu bermain di taktik pasal-pasal. Padahal hukum itu ada hukum yang itu pasal namanya norma ya. Pasal sekian, undang-undang atur gini, diadu dengan ini, lalu dikonsultasikan dengan fakta dan alibi. Harus ada di atas tuh ada namanya asas. Ini bertentangan nggak dengan asas? Misalnya kalau itu menyangkut ke tata pemerintahan sudah asas pemerintahan yang baik. Ya kan? Nah, asas ini juga tidak boleh sembarangan, harus filosofinya. Filosofinya apa sih? Keadilan di bidang pidana, keadilan di bidang korupsi, keadilan di bidang... Itu kan ada filosofi masing-masing. Nah, terkadang orang ini bersilat di tingkat norma, adu pasal, adu undang-undang, adu alibi, yang itu bisa dibuat-buat, iya kan? Bukan keadilan kemudian yang ditegakkan. Bagaimana kemampuan menyusun norma itu menjadi masuk akal meskipun tidak. Padahal keadilan itu kuncinya kan public common sense juga kan? Iya. Kewarasan publik. Nah, oleh sebab itu sekarang Mas Abraham itu kembali ke keyakinan tadi. Hakim satu-satunya harapan sekarang kasus Nadiem ini hakim, bukan pada jaksa lagi. Jaksa sudah jelas pasti akan mempertahankan. Tinggal hakim sekarang. Salah satu bukti di hukum pidana itu, bukti terakhir kuncinya tuh keyakinan hakim tuh bukti. Ya, di hukum pidana itu apa pembuktian yang paling kuat? Tertangkap tangan. Orang sedang melakukan satu tangkap. Yang kedua pengakuan. Baru saksi. Gitu. Orang ngaku belum tentu dihukum loh. Orang ngaku karena mungkin saya dibayar orang lain. Saya yang membunuh katanya. Padahal dia disuruh oleh pembunuh sesungguhnya. Kamu ngaku aja, nanti istrimu saya jamin 7 turunan gitu. Atau kamu dihukum 7 tahun paling, nanti saya biayai kamu semua. Lalu saksi, baru keyakinan hakim. Nah, sekarang kita tinggal nunggu keyakinan hakim atas seluruh proses yang sedang berjalan ini. Nah, hakim boleh menolak pendapat jaksa, hakim boleh menolak pendapat Nadiem, lalu dia hati nuraninya mengatakan apa atas kasus ini. Dari sana kita bisa ngelihat bahwa ada mens rea atau niat jahat di balik ini. Saya melihat ada niat jahat tapi bukan pada Nadiem. Bahwa ia mendapatkan mandat berat dari Presiden Jokowi mengenai digitalisasi pendidikan. Ini pernah jadi bahasan nggak sih, Bro? Oh iya, ya. Jadi benar bahwa itu arahan Presiden.